Iya, seperti apa contohnya? Misalnya suara ayam. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview skripsi hasil karya mahasiswa. Ini mahasiswanya sudah ada di depan kita semuanya. Dulu pernah kita review proposalnya, namun belum selesai kita review secara tuntas, dan sekarang akan kita tuntaskan review skripsinya. Karena proposal sudah kita review, sekarang di skripsinya. Ini saya masih bersama dengan Mbak Usli Fatul Baihaqi. Baihaqi ini mahasiswa yang asalnya dari Brebes, kemudian sekarang sudah menginjak di memasuki semester akhir, tinggal menyelesaikan skripsi ini dan siap untuk menyandang gelar SPD. Mbak Usli ini nanti akan menjelaskan mengenai skripsinya yang telah dilakukan penelitian olehnya, kemudian sudah diujikan skripsinya di ujian skripsi atau sidang skripsi, dan pada pertemuan kali ini dia sudah siap untuk menjelaskan skripsinya ini mengenai apa. Ketika ujian dia sudah mempertahankan dengan baik skripsinya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan meminta Mbak Usri menjelaskan mengenai skripsinya itu mengenai apa. Mbak Usri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini judul Anda penelitiannya mengenai apa, Mbak? Silahkan Anda jelaskan mengenai judulnya Anda. Itu seperti apa? Silahkan. Judul dari penelitian saya yaitu analisis keterampilan mendongeng siswa kelas rendah di sebuah SD. Di sebuah SD ya. Ini Iya. posisinya Anda ini mencari mengenai analisis keterampilan mendongeng. Iya. Yang dimaksud dengan keterampilan mendongeng di dalam penelitian Anda seperti apa? Yaitu keterampilan mendongeng, bagaimana mengemas sebuah dongeng menjadi menarik. Jadi mendongeng itu bukan seperti ceramah ya Pak ya. Iya. Tidak hanya asal berbicara, tetapi harus ada yang namanya keterampilan mengkreasikan narasi, keterampilan mengkreasikan suara efek, keterampilan mengkreasikan gerak tubuh, keterampilan mengkreasikan alat pendukung, dan lain sebagainya. Padahal penelitian Anda ini di kelas rendah. Iya. Bagaimana Anda mencari tahu mengenai kombinasi keterampilan mendongeng tadi yang Anda tuju? Posisinya gimana? Jadi saya sebelum melakukan penelitian menyebarkan angket terlebih dahulu Pak, dan Angkat ke guru atau ke siswa? ke siswa. Ke siswa. Jadi Bagaimana? saya menyebarkan angket terlebih dahulu kepada siswa, kemudian saya juga wawancara kepada kepala sekolah dan wakil kesiswaan. Iya. Apa yang Anda peroleh berdasarkan hasil sebaran angket, wawancara, observasi yang ada di lapangan, itu yang melandasi penelitian Anda ketika Anda berada di sekolah. Jadi silakan Anda jelaskan satu persatu secara detail agar posisi penelitian Anda ini semakin jelas kedudukannya. Silakan Mbak Usli. Berdasarkan hasil angket yang telah dibagikan kepada siswa sebelum siswa membuat video mendongeng, jadi mendongeng itu dalam bentuk video karena memang lagi pandemi gitu ya Pak ya. Jadi dari situ saya dapatkan bahwa dari 8 siswa yang menjadi subjek penelitian semuanya menyukai dongeng Pak, dan semuanya suka membaca dongeng gitu. Dari 8 siswa tersebut 4 siswa menyatakan pernah berlatih mendongeng Pak, dan 4 siswa lainnya menyatakan tidak pernah berlatih mendongeng. Dari data angka tersebut juga bahwa 8 siswa tersebut semuanya tidak pernah mendongeng di depan banyak orang. Jadi mendongengnya itu paling di depan ibunya, di depan adeknya gitu. Nah, dari 8 siswa tersebut 4 orang mengaku bisa memberikan suara karakter yang berbeda pada tokoh dongeng. Contoh suara karakter yang berbeda di anak itu seperti apa Mbak? Silakan dicontohkan. Jadi contoh karakter yang berbeda contoh karakter yang berbeda pada anak ketika mendongeng. Jadi mungkin ada suara tokoh yang anak kecil, jadi mereka pakai suara anak kecil. Seperti apa contohnya ketika dia masuk cerita? Ini contohnya dari saya ya Pak ya, bukan dari naskah, bukan dari naskah anak-anak gitu ya. Karena naskahnya kan tidak dibawa ya, karena ini video kan? Iya, oke, silakan. Aku lapar sekali. Di mana aku harus mencari makanan? Aduh.
contohnya seperti itu. Untuk suara kecil ya. Ada anak yang sudah bisa seperti itu? Ada. Itu dari kelas 3, Pak. Wah, bagus sekali ya. 3 ada. Apakah anak tersebut mengikuti pelatihan mendongeng atau seperti apa? Nanti bisa dijelaskan di bab 4-nya. Oke, ini kan masih dari tahap angket tahap ya. angket ya. Oke, lanjutkan. Iya. Dari 8 siswa tersebut ada 6 siswa yang mengaku bisa menggunakan intonasi saat mendongeng. Dan 2 siswa mengaku belum bisa menggunakan intonasi saat mendongeng. Itu Anda analisis enggak angketnya? Angketnya saya sudah analisisnya di sini, Pak. Jadi berapa banyak sih siswa yang suka dengan ini, berapa siswa yang menjawab jawaban iya dan tidak. Jadi seperti itu. Nah, dari hasil angket itu kemudian saya wawancarai gurunya, kepala sekolah dan wakil siswaan. Jadi benar nggak sih mereka itu ada yang bisa suara karakter, ada yang masih kurang percaya diri gitu loh. Gitu. Berdasarkan informasi itu bagaimana? Dari kepala sekolahnya juga menyatakan bahwa memang anak-anak suka menyukai sebuah dongeng dan suka kalau misalnya mendengarkan dongeng, tapi untuk membuat suara karakter sendiri itu masih susah dan hanya beberapa saja yang bisa gitu. Ya memang sesuai dengan angket yang telah didapatkan gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Dalam mengkreasikan suara efek, 4 siswa mengaku mampu mengkreasikan suara efek. Itu efek seperti apa ya dihasilkan, kemudian Anda menelusuri lagi nggak kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, untuk suara efeknya, ini kan masih pra ya Pak ya, pra penelitian. Nah, habis itu kita lihat dulu videonya seperti apa. Oh, ternyata dia seperti itu, suara efek yang dimaksud tuh ternyata ini gitu loh. Dan habis ini yang apa? Posisinya harus jelas di sini. Oh, jadi gini, ada yang mengkreasikan suara efek melalui suara ketuk pintu. Gitu. Ketuk pintu seperti apa maksudnya? Misalnya tok 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 itu termasuk suara efek Pak. Gitu. Jadi suara benda yang bisa menghidupkan cerita dongeng itu namanya suara efek. Selain itu, apalagi? Suara yang bisa dikreasikan oleh anak-anak pada di SD ini itu baru suara efek. Suara efek ketuk pintu. Satu saja? Iya, efek yang lain tidak yang ada? lain saya tidak melihatnya gitu. Tidak melihatnya. Oke, silakan dilanjut. Kemudian dalam mengkreasikan gerak tubuh, 6 siswa mengaku mengkreasikan gerak tubuh saat mendongeng. 2 siswa lainnya mengaku tidak mengkreasikan gerak tubuh. 2 siswa yang lain mengaku tidak mengkreasikan gerak tubuh karena memang grogi, jadi dia susah untuk menggerakkan tubuhnya gitu loh Pak. Apakah ketika itu ada di video ya? Ada di video. Posisinya apakah tidak bisa bergerak atau belum bisa? Dia masih bingung mau mengekspresikan gerakan atau seperti apa? Jadi dia masih bingung menggerakin gerakan tubuhnya itu gimana karena dia pada saat itu grogi gitu loh. Oke, ada lagi? Sudah. Itu dari hasil angket yang Anda tadi sudah menjelaskan. Sekarang ketika sudah angket diberikan, Anda tadi sudah mengatakan Anda melakukan wawancara kepada guru dan kepala sekolah. Kemudian, bukan guru. Apa ini? Kepala sekolah dan wakil kesiswaan. Oh, wakil kesiswaan. Jadi ada 2 orang yang menjadi narasumbernya Anda di sini. Dari informasi yang sudah diperoleh, simpulannya seperti apa? Kesimpulan dari wawancara tadi, dari wawancara dan angket itu sendiri. Kepala sekolah juga diberikan angket? Oh bukan, angket yang siswa. Oh ini ya. Jadi kalau kepala sekolah wawancara ya, kalau dari wakil siswaan juga wawancara, kalau siswa angket. Angket, gitu. Silakan. Untuk kesimpulannya, keterampilan mendongeng siswa itu masih belum terlalu jelas gitu. Belum terlalu jelas mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang sedang gitu. Tapi pada dasarnya siswa memang suka sama dongeng. Oke, itu dari informasi awal ya. Iya. Analisis keterampilan mendongeng. Ini terkait dengan keterampilan mendongeng, di latar belakang masalahnya Anda ini sebenarnya yang diungkap apa saja masalahnya? Iya, siswa yaitu tadi ya yang
siswa kurang percaya diri saat mendongeng. Oke. Terus kemudian siswa belum bisa mengkreasikan suara karakter saat Oke, mendongeng. 2. Kemudian siswa sebenarnya suka mendongeng, tapi ketika praktek itu masih agak malu-malu gitu, Pak. Oke. Dan kebetulan di sana itu banyak sekali buku dongeng. Bahkan perpustakaan kecil pun ada di dalam kelas. Dan perpustakaan itu buku-buku dongeng gitu, Pak. Banyak jadi ya, banyak. materi mendongeng itu banyak, kemudian tinggal posisinya apakah keterampilan mendongeng itu diajarkan terus-menerus atau tidak, berefek ke siswa atau tidak. Apakah ketika di latar belakang masalahnya Anda ini, Anda di situ dilengkapi dengan penelitian sebelumnya yang melandasi penelitiannya Anda tentang keterampilan mendongeng? Penelitiannya Megawati. Persepsi siswa terhadap program dongeng di sekolah dasar. Apa itu? Nah, Perbedaannya dengan perbedaannya apa? dari penelitian Bu Megawati itu, Ya. jadi yang mendongeng adalah Bu Megawatinya. Ya. Jadi Bu Megawati mendongeng untuk siswa dan ia ingin melihat seperti apa sih reaksi siswa ketika Bu Megawati itu mendongeng. Kalau saya ingin melihat seperti apa keterampilan mendongeng siswa itu. Oke, jadi beda ya, berbeda sekali ya. Oke, sekarang rumusan masalahnya Anda apa? Rumusan masalah saya yang pertama itu bagaimana keterampilan mendongeng siswa kelas rendah. Ya. Kemudian yang kedua, nilai apa saja yang ditanamkan siswa ketika mendongeng, Pak. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara siswa menanamkan nilai karakter. Oke, ada 3 sasaran di penelitian Anda ini. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah pertama. Rumusan masalah pertama aja mengenai keterampilan mendongeng siswa kelas rendah. Silakan Anda jelaskan apa yang sudah Anda temukan di dalam penelitian Anda terkait dengan rumusan masalah pertama. Silakan. Ya, untuk keterampilan mendongeng di kelas rendah di sebuah SD yang saya teliti ya Pak, saya menemukan ada 3 kategori nih. 3 kategori. Yang pertama keterampilan mendongeng dengan kategori rendah. Kemudian ada dengan keterampilan mendongeng dengan kategori sedang. Kemudian ada keterampilan mendongeng dengan kategori tinggi. Mana yang dikatakan rendah, kenapa, sedang, kenapa, tinggi, kenapa? Dasarnya Anda mengatakan itu seperti apa? Silakan jelaskan. Baik, untuk yang kategori rendah itu nilainya dari 10 sampai 30. Sedangkan untuk kategori sedang, itu nilainya 31 sampai 50. Untuk yang kategori tinggi yaitu nilai lebih dari 51. Kenapa ada sedang, ada rendah, ada tinggi? Kenapa dibedakan seperti itu? Untuk apa? Silahkan jelaskan. Ya, supaya bisa melihat bagaimana sih tingkatan keterampilan mendongeng siswa itu. Jadi kita nggak bisa langsung dijadikan satu dong, Pak. Padahal indikatornya ada. Indikatornya itu rendah, sedang, tinggi. Silakan Anda tampilkan ya. Silakan, ini karena posisinya harus detail. Posisinya ketika menjelaskan posisinya rendah itu karena apa, sedang karena apa, tinggi karena apa, dan di situ ada indikator-indikator yang dinilai oleh Anda. Silakan jelaskan. Ya. Di sini ada pedoman penilaian keterampilan mendongeng siswa. Oke, silakan jelaskan, Mbak. Ya, untuk siswa yang mendapatkan keterampilan mendongeng dengan kategori rendah itu ada 1 siswa. Iya, nih. Iya. Karena itu sangat penting mengenai indikator yang ada di dalam penilaiannya Anda itu. Kenapa itu dinamakan rendah, sedang, tinggi? Bagaimana Anda menilai itu? Posisinya kenapa ini? Posisinya karena memang ketika dijumlahkan skornya mendapatkan seperti itu. Dan jadi ada itu ya Pak ya, rumusnya. Iya. Rumus yang digunakan yaitu jumlah skor. Tadi yang di sana loh Mbak, yang ini apa ini? Ini pedoman penilaian. Pedoman penilaian ini yang silakan Anda jelaskan maksudnya apa ini? Ya, silakan satu persatu. Oke. Ini sangat penting sekali. Jadi kreasi suara narasi. Ya, oke. Siswa akan mendapatkan skor 1 jika siswa kreasi membaca. Suara narasi itu maksudnya apa? Jadi gini, ada siswa yang memang
ketika berbicara suara narasi ya, untuk kayak pada suatu hari gitu, ada yang datar, Pak. Yang datar. Ada yang datar. Nah, itu yang datar dapat skor 1. Gitu. Jadi skor 1 ya. Sekarang skor 2. Skor 2. Siswa akan mendapatkan skor 2 jika membaca narasi dengan berinteraksi dengan penonton. Misalnya, hai teman-teman, kali ini saya akan mendongeng dengan judul. Itu skor dapat 2. skor 2. Sekarang skor 3. Skor 3, siswa akan mendapatkan skor 3 jika siswa membaca narasi dengan menggunakan intonasi yang baik dan lancar. Contohnya seperti apa? Pada suatu hari, ada sebuah pohon yang bisa bicara. Sekarang skor 4. Skor 4, siswa akan mendapatkan skor 4 jika membaca narasi menggunakan intonasi yang baik dan lancar, juga berinteraksi dengan penonton. Contohnya gimana? Hai teman-teman, kali ini saya akan mendongeng dengan judul Katak yang Ingin Terbang. Pada suatu hari, ada seekor katak. Ini sekarang kita masuk ke aspek yang kedua. Aspek yang kedua adalah suara efek. Seperti apa itu? Suara efek. Skor 1. Siswa akan mendapatkan skor 1 jika siswa tidak memberikan suara efek. Jika tidak menggunakan jadi, suara efek. Dia bacanya suara nasirnya datar, juga nggak ada efeknya sama sekali, walaupun itu hanya ketuk pintu atau suara membuka pintu, nggak ada sama sekali, dapat skor 1. Sekarang skor 2. Skor 2 jika siswa mendapatkan jika siswa mengkreasikan suara benda seperti ketuk pintu, atau mungkin suara lonceng bel gitu, mendapatkan skor 2. Sekarang skor 3. Skor 3. Siswa mendapatkan skor 3 jika siswa dapat mengkreasikan suara hewan. Iya, seperti apa contohnya? Misalnya suara ayam. Sekarang skor 4. Skor 4, siswa dapat skor 4 jika siswa dapat mengkreasikan suara benda dan suara hewan. 2 ya? Iya, 2. Gimana itu contohnya? Contohnya, misalnya pada suatu hari tiba-tiba ada gelas yang pecah. Misalnya gitu ya. Terus terdengar suara ayam. Jadi dalam naskah dari awal sampai akhir, pokoknya ada suara hewan, ada suara efek benda, dia mendapatkan skor 4. Ada siswa yang sudah seperti itu? Belum ada. Oke. Jadi masih ada yang mendapatkan suara ketuk pintu lah. Minimal 2. Ini baru 2 yang baru 2 yang dapat skor. 2 aspek ya yang baru Anda jelaskan. Ini penting sekali untuk diketahui di dalam penelitian agar nanti Anda yang sedang melakukan penelitian mengenai keterampilan mendongeng bisa belajar dengan Mbak Usli secara langsung. Yang ketiga yaitu kreasi suara karakter. Untuk skor pertama, jika siswa mendapatkan skor 1, yaitu saat siswa tidak dapat mengkreasikan suara karakter. Untuk siswa yang mendapatkan skor 2 jika siswa dapat membedakan suara karakter tokoh dengan suara narasi saat mendongeng. Gimana tuh contohnya? Jadi untuk suara narasi kita menggunakan suara biasa ketika kita berbicara. Namun masih ada itu Pak, intonasi. Intonasi, silakan. Tapi ketika dia berbicara suara karakter, beda lagi. Silakan lanjut. Skor 3 ya? 3. Untuk mendapatkan skor 3 jika siswa dapat mengkreasikan 2 suara karakter. 2 suara karakter tokoh, gimana contohnya Mbak? Jadi mungkin siswa mengkreasikan yang pertama suara kecil, yang kedua suara besar. Sekarang skor 4. Skor 4 jika siswa dapat mengkreasikan 3 suara karakter tokoh. Apa saja sekarang contohnya? Suara kecil, suara besar, atau mungkin dia bisa suara kakek-kakek, nenek-nenek gitu Pak. Ada siswa yang mendapatkan skor 4? Belum Belum ada. Sekarang aspek yang keempat. Aspek yang keempat adalah kreasi wajah. Skor 1?
Skor 1 jika siswa ekspresi wajahnya masih datar saat berdialog. Datar itu seperti apa? Jadi ini bukan di narasinya ya Pak ya. Masih berdialog, misalnya sebenarnya dialog tersebut dia marah. Tapi dia ekspresinya nggak marah gitu. Gitu. Skor 2. Skor 2. Siswa mendapatkan skor 2 jika terdapat ekspresi wajah yang sesuai dengan dialog. Contohnya? Di dialog itu dia marah dan ekspresi dia juga marah. Skor 3. Skor 3. Siswa mendapatkan skor 3 jika terdapat ekspresi wajah dipadukan dengan anggota gerak tubuh lain. Contohnya? Misalnya dia lagi marah, dia sambil nunjuk-nunjuk, Pak. Sekarang skor 4. Skor 4, siswa mendapatkan skor 4 jika terdapat ekspresi wajah yang dipadukan dengan gerak tubuh dan suara karakter yang baik dalam berdialog. Sekarang poin yang kelima, aspek yang kelima, yaitu siswa mendapatkan skor 1 jika aspek siswa... kelima tentang apa? Aspek kelima ada kreasi gerak. Kreasi gerak. Maksudnya apa ini kreasi gerak? Nah, kita jelaskan nanti. Ya. Siswa mendapatkan skor 1 jika siswa tidak mengkreasikan gerak tubuh saat mendongeng. Maksudnya? Dia diem aja gitu, Pak. Dia kayak apa ya? Patung yang bicara. Gitu. Skor 2. Skor 2, siswa mendapatkan skor 2 jika siswa mengkreasikan satu gerak tubuh. Satu gerak tangan. Tubuh seperti? Gini. Mungkin pada suatu hari ada seekor kayak gitu. Itu sudah mendapatkan nilai 2 ya? Sudah dapat 2. 3 sekarang, skor 3. Skor 3, siswa mendapatkan skor 3 jika siswa mengkreasikan lebih dari satu gerak tubuh. Lebih dari satu gimana contohnya? Misalnya dia ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, dia menguasai panggung, dia kesana kemari gitu. Sekarang skor 4. Skor 4, siswa mendapatkan skor 4 jika siswa mengkreasikan banyak gerak tubuh dipadukan dengan ekspresi wajah. Contohnya? Contohnya, misalnya siswa itu berbicara sambil berlari. Berbicara sambil berlari, gimana itu? Misalnya adegan tersebut loh, adegan. Kan adegan pasti beda-beda gitu kan ya. Misalnya ini misalnya. Jadi singa berlari mengejar. Tangannya gerak, kakinya gerak. Terus juga dia mengekspresikan wajahnya bahwa singa itu sedang ingin menerkam. Sekarang aspek yang ke-6. Aspek yang ke-6 yaitu ada alat pendukung, Pak. Skor 1. Skor 1 jika siswa tidak menggunakan alat pendukung. Nah, itu tadi dengan mengasah keterampilan yang lain, tapi dia tidak menggunakan alat pendukung. Skor 2. Skor 2, siswa mendapatkan skor 2 jika menggunakan alat pendukung tapi kurang mengeksplor secara lebih tentang alat pendukung itu. Maksudnya? Jadi, misalnya dia pakai buku ya ketika mendongeng, tapi dia hanya gini. Pada suatu hari nggak dibuka, nggak pegangin doang, Pak. Itu dapat skor 2. Untuk skor 3, siswa mendapatkan skor 3 jika menggunakan alat pendukung dan mengekspor secara lebih tentang alat pendukung yang digunakan. Maksudnya? Jadi misalnya buku ya, dia pakai buku, terus kemudian dibuka per gambarnya. Pada suatu hari ada hewan yang sangat kesepian. Misalnya terus dia dibuka, ini loh hewannya. Gitu. Sekarang skor 4 terakhir. Skor 4, jika siswa menggunakan alat pendukung secara baik dengan memadukan kreasi suara karakter tokoh saat mendongeng. Ini untuk menilai di dalam alat pendukung. Alat pendukung. Ini digunakan juga untuk menilai di rumusan masalah pertama. Iya. Rumusan masalah pertama tadi ada mengenai keterampilan mendongeng siswa. Keterampilan mendongeng siswa. Dari penilaian yang Anda lakukan ini, silakan dijelaskan posisinya siswa ketika ada nilai tadi ada rendah, sedang, tinggi. Siswa-siswa tersebut keadaannya seperti apa? Apakah tergolong rendah, sedang, tinggi terkait dengan penilaian yang Anda lakukan? Silakan Mbak Usli. Baik, siswa pertama ya. Jadi siswa pertama yang memiliki kategori rendah. Kenapa? Ya, siswa pertama saat mendongeng
belum bisa menggunakan intonasi yang baik. Ya. Dia masih kaku dan dia masih datar lah intonasinya. Kemudian dia juga belum mengkeraskan suara efek. Jadi masih skornya 1 gitu ya. Oke. Kemudian saat berdialog tidak memberikan suara karakter tokoh. Jadi suara narasi dengan suara karakter nggak ada bedanya gitu. Dan selain itu ekspresi wajahnya saat berdialog masih datar juga, nggak sesuai dengan adegan yang sedang dihadapi tokoh. Dia juga tidak menggunakan alat pendukung ketika bercerita ya. Sehingga cerita dongeng menjadi tidak menarik. Oke, sekarang siswa yang lain seperti apa kondisinya? Siswa yang lain ini kita melihat satu persatu saja. Mana yang rendah 1, kemudian yang sedang 1, yang tinggi 1. Contoh-contohnya seperti apa keadaannya? Oke. Untuk yang siswa yang memiliki keterampilan mendongeng dengan kategori sedang. Ya. Ini dia menyapa penonton terlebih dahulu sebelum mendongeng. Kemudian siswa ini membacakan narasi dengan baik, intonasi yang baik, tapi dia terlalu cepat. Oke, terlalu cepat. Iya, ada kekurangnya ya. Iya. Kemudian dia tidak memberikan suara efek. Jadi lebihnya itu dia di suara narasi, kurangnya dia tidak memberikan suara efek. Oke. Gitu. Nah, kemudian ekspresinya masih datar dan belum bisa mengkreasikan suara karakter tokoh. Oke. Dia ini yang keterampilan mendongeng dalam kategori sedang. Ya, sekarang yang tinggi. Yang tinggi. Ini sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi sekali. Ini yang saya ambil contohnya yang pakai media dia. Silakan. Tapi ada yang pakai boneka dan ada yang pakai buku. Mau yang mana? Ya, menggunakan boneka saja. Yang boneka? Ya. Oke. Untuk yang menggunakan boneka, dia tidak menggunakan suara narasi. Kekurangannya di situ. Oke. Jadi dia langsung berdialog dengan bonekanya tanpa suara narasi. Namun dia juga tidak mengkeraskan gerak tubuh. Oh gitu. Gerak tubuh. Jadi dia pegang boneka sambil ngomong dengan boneka gini-gini kan. Iya. Nah, terus yang lainnya dia tidak mengkreasikan tubuh yang lain gitu. Hanya tangan kanan saja yang pakai boneka itu tadi. Oke. Tapi kelebihannya dia mampu memberikan suara karakter, Pak. Mampu memberikan suara Iya, karakter. jadi dia pakai suaranya dia sendiri ketika dia menjadi tokoh dirinya sendiri. Namun ketika yang ngomong boneka beda, Pak. Beda, suaranya kecil. Dikecilin. Nah, itu kelebihan dia, makanya dia mendapatkan skor yang tinggi dan masuk ke dalam kategori tinggi. Oke, itu dari rumusan masalah yang pertama. Iya, yang satu. Dari rumusan masalah pertama ini simpulannya apa, Mbak? Berdasarkan penelitian yang sudah Anda lakukan. Kesimpulan dari penelitian dari rumusan yang pertama itu siswa memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Iya. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Kemudian hal ini disebabkan, biasanya kan gitu. Oh gitu. Hal ini disebabkan karena masing-masing siswa mendapatkan skor yang berbeda-beda. Nah, ini terkait juga dengan angket tadi yang mau Anda jelaskan. Kan saya tadi menanyakan ini mengapa? Nah, dari angket tadi, kemudian adakah kaitannya dengan rumusan masalah pertama tentang kondisi siswa yang tadi di sini beragam, ada yang rendah, sedang, tinggi. Silakan penjelasan Anda seperti apa? Nah, ketika saya sudah menganalisis video mereka, kemudian saya tidak berhenti di situ. Oke. Saya melakukan wawancara. Alhamdulillah. Seperti apa? Dari masing-masing siswa yang telah melakukan praktik mendongeng dalam video. Jadi kita bisa tahu kenapa sih dia itu nggak mau mengekspor keterampilannya secara lebih gitu. Tapi ada juga yang memang dia mendapatkan nilai yang tinggi dan ternyata dia memang sudah terbiasa mendongeng untuk adiknya. Luar biasa. Untuk yang pertama ya, yang
mendapatkan skor rendah ya. Yeah. Ternyata dia mengaku gugup saat mendongeng, gitu Pak. Karena dia itu lupa naskah dongengnya itu. Lupa. Jadi gitu ya, bahasanya kayak gitu. Kesulitan yang dihadapi saat mendongeng yaitu menghafal naskah. Dia mengakunya menghafal naskah bagi dia susah, dan memberikan suara karakter, terutama suara yang ada di situ. Dia ada Mbok Janda dan Timun Mas, dia masih grogi, dia masih kurang gitu kan. Dan dia hanya latihan 1 kali Pak, sama ibunya gitu. Jadi dia sering menonton video mendongeng dari YouTube dan membaca buku-buku dongeng. Namun ketika mendongeng di depan banyak orang dia belum pernah. Gitu. Oke. Ada lagi? Sekarang menuju ke yang keterampilan dengan kategori sedang. Sedang, oke. Sedang ya. Kategori sedang. Nah ini, kesulitan yang dihadapi saat mendongeng, dia juga saat menghafal naskah. Ada yang seperti itu. Juga susah untuk memberikan suara karakter, terutama Pak Kasim nih. Jadi dia judulnya Pak Kasim. Iya. Mimi dan penjual koran bernama Pak Kasim. Oke. Gitu. Dan dia susah katanya. Tapi dia sering mendongeng untuk adiknya. Dan judul yang dipilihnya yaitu Atas Pilihannya Sendiri gitu. Dia mengaku tidak percaya diri saat mendongeng karena terdapat naskah yang lupa. Kayak gitu, Pak. Oke, itu dari rumusan masalah 1 ya. Iya. Ketika sudah data Anda peroleh, Anda juga mengecek lagi dengan melakukan wawancara kepada siswa kenapa seperti itu kejadiannya. Iya. Oke, itu rumusan masalah 1. Kita masih di dalam rumusan masalah 1 dan masuk ke dalam rumusan masalah 2. Rumusan masalah 2 Anda tentang nilai karakter apa saja yang ditanamkan siswa saat mendongeng. Oke, silakan Anda jelaskan temuan Anda di lapangan seperti apa. Baik. Untuk nilai karakter, saya menganut kepada sistem pendidikan nasional yang ada 18 nilai karakter tersebut ya. Ada 18 nilai karakter, dan saya temukan yang ditanamkan siswa ada 10 nilai karakter. Ya, 18 itu apa saja, yang ditemukan apa saja? Silakan jelaskan. Untuk yang 18 nilai karakter itu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, kemudian demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Oke, itu 18. Sekarang 18 yang Anda temukan, Anda katakan tadi ada 10 ya. Iya, 10. Apa saja dari 10 nilai yang sudah Anda temukan tadi? Silakan jelaskan. Nilai karakter yang ditemukan yaitu ada nilai karakter disiplin. Apa itu, Mbak? Posisinya seperti apa di nilai karakter saat mendongeng? Jadi gini, saya mengambil naskahnya. Iya. Saya menulis ulang naskah yang dibacakan saat mendongeng. Kemudian saya teliti bagaimana tindakan dari tokoh dongengnya itu sendiri, bagaimana peristiwa yang terjadi di sana. Yang pertama saya ambil siswa 1 ya. Ya. Untuk siswa 1 dari dongeng yang berjudul Timun Mas. Oke. Nah, dari dongeng Timun Mas ini ada sebuah penggalan cerita. Nah, Timun Mas berlari dan terus berlari agar tidak tertangkap buto ijo. Nah, dari penggalan naskah cerita tersebut, tindakan Timun Mas yang selalu berusaha keras untuk berlari menghindari buto ijo mencerminkan nilai karakter kerja keras. Nah, itu tadi, kerja keras adalah perilaku yang
menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan menurut Mustari 2014 halaman 43. Jadi naskah ini yang dimaksud nilai karakter itu nilai karakter yang ada di dalam cerita. Iya, cerita yang dibawakan. Oke. Iya. Tadi ada nilai disiplin ya Pak ya. Ya. Ada juga ini baru nilai... satu yang ada baru contohkan satu. Ini ada 9 lagi. Kalau 9 itu kan beda-beda orang Pak. Jadi apa ya, dari 10 ya, 10 nilai karakter itu saya gabungin dari 8 siswa itu, saya rangkum semuanya, ternyata ada 10 yang ditanamkan gitu. Apa saja dari 10 tadi? Yang Ini perlu kita ketahui 10 tadi itu apa? Karena baru satu yang dicontohkan dan kita ingin melihat 9 nilai karakter lagi itu apa saja. Ya, ini perlu diketahui agar nantinya posisinya penelitian ini sangat bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan penelitian mengenai keterampilan dongeng. Selanjutnya yaitu nilai peduli sosial. Nah, sekarang sudah masuk ke nilai yang kedua mengenai peduli sosial. Silakan dijelaskan Mbak Usli. Untuk nilai peduli sosial kita juga bisa mencari di naskah dongeng siswa. Oke. Untuk naskah dongengnya diambil dari penggalan cerita. Nah ini, ya, Bang apa? Kasim menyimpan jualannya dan berganti baju bercorak bola karet. Lalu dia memasuki kamar rumah sakit khusus anak-anak. Nah dari penggalan cerita tersebut menunjukkan bahwa Bang Kasim memiliki sikap peduli sosial dengan anak-anak. Oke. Kayak gitu Pak. Kemudian nilai karakter yang ditanamkan juga ada nilai kreatif. Seperti apa contohnya? Nilai kreatif, jadi si Bang Kasim ini setelah memasuki kamar anak-anak dia melakukan persulapan untuk menghibur anak-anak. Dari sini di penggalan cerita, lalu ia menunjukkan persulapan untuk menghibur anak yang sedang sakit. Dari penggalan cerita menunjukkan bahwa Pak Kasim ini memiliki nilai kreatif karena dia sudah menghibur anak-anak lewat persulapan itu tadi. Dan nah ini nilai religius bisa dilihat dari naskah siswa yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar dan juga tentang nuzul Quran Pak. Ya, seperti apa maksudnya? Iya. Jadi isi dari cerita si siswa ini itu menceritakan tentang keagamaan dan lain sebagainya. Itu dia lebih menanamkan nilai religius daripada nilai-nilai yang lainnya. Oke, terus yang lain? Kemudian ada nilai menghargai prestasi. Ya, nah, seperti menghargai prestasi ada di dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Nah, Kelinci dan Kura-Kura ini jadi si kelinci itu ceritanya mengejek kura-kura. Nah, setelah mengejek kura-kura bahwa dia itu nggak bakalan bisa menang dalam lomba lari itu tadi. Nah, setelah itu si kelinci tidur karena dia merasa dia pasti akan menang. Dan akhirnya si kura-kura itu walaupun dia tahu si kelinci itu pasti menang, tapi dia tetap berusaha untuk lari. Dan teman-temannya itu menyoraki si kura-kura, ayo kura-kura semangat gitu. Nah, sikap teman-teman dari teman-teman kura-kura nih itu menanamkan nilai menghargai prestasi, bahwa semua orang pasti bisa untuk menjadi juara. Kemudian ada rasa ingin tahu. Nah, di dalam cerita tersebut itu ada cerita dari siswa yang menunjukkan bahwa setiap hari dia ingin tahu siapa sih wanita yang paling cantik di dunia. Gitu. Jadi sikap dari tokoh itu dapat diambil yang menunjukkan bahwa dia itu memiliki rasa ingin tahu. Jadi bisa diambil dari penggalan cerita tersebut, bisa diambil dari sikap tokoh tersebut, bisa diambil dari peristiwa yang terjadi dari
cerita yang sekali. dibacakan Oh, iya. dari siswa itu. Iya, sip. Iya. Terus Kemudian ini sudah masuk ke rumusan masalah yang ketiga. rumusan masalah 3 mengenai Cara siswa menanamkan nilai karakter. ya, caranya bagaimana? Silakan Anda jelaskan. Untuk menanamkan nilai karakter, Ya. itu saya mengambil teorinya Isjoni. Ya, bagaimana itu? Isjoni itu jadi metode mendongeng, itu ada membaca langsung dari buku Ya. cerita, ada menggunakan ilustrasi dari suatu buku sambil meneruskan bercerita, ada yang menceritakan dongeng, bercerita dengan papan panel, bercerita dengan menggunakan boneka, Ya. bercerita melalui permainan peran, bercerita dari majalah bergambar, bercerita melalui film strip, cerita melalui lagu, cerita melalui rekaman audio. Oke. Nah, dari teknik untuk menanamkan nilai karakter dari metode mendongeng itu, Oke. siswa menggunakan teknik menceritakan dongeng. Ya. Ada juga yang menggunakan teknik ilustrasi suatu buku sambil meneruskan bercerita. Oke. Ada juga yang menggunakan teknik membaca langsung dari buku cerita, teknik menceritakan dongeng. Nah, Sama ya, berarti ya tadi ya Iya. semua sebelumnya. Terus ada lagi? terus juga nilai karakternya itu ada yang tersirat. Ini dan cara ada- menanamkan ya. jadi mereka bagaimana? ada yang tersirat dan ada yang disampaikan secara langsung. Oke. Tersirat itu ada dalam adegan tokoh dari Iya. cerita, Oke. ada dari dialog ceritanya Iya. yang mencerminkan nilai karakter, Ya. dan juga ada yang secara langsung disebutkan bahwa pesan moral dari dongeng ini adalah seperti ini. Oke. Seperti itu. Sip. Ada lagi? Sudah? Sudah? Iya. Ya. Dari penelitian yang sudah Anda lakukan ini, luarannya sudah dipublikasikan di mana, Mbak, artikelnya? Saya publikasi di Universitas Negeri Medan. Posisinya sudah disubmit atau sudah diterima atau seperti apa artikel Anda? Posisinya sudah mendapatkan LOA, Ya, tapi belum itu. publish. Berarti tinggal menunggu publishnya seperti apa ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Usli yang telah memberikan penjelasan mengenai skripsi yang sudah dilakukannya. Anda sudah melakukan ujian skripsi dengan lancar tentunya dan melakukan penelitian ini dengan sukses. Terima kasih, Anda jauh-jauh dari Brebes. Hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini Mbak Usli salah satu mahasiswa yang berprestasi. Terima kasih Mbak Usli. Semoga ke depan Anda selalu sehat, Amin. cepat meraih cita-cita yang Anda inginkan, kemudian cepat pula memperoleh pekerjaan sesuai yang Anda inginkan pula. Amin. Sampai berjumpa di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketimum 18.